Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, nomor BP 2101082023, kelas TK 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan proses bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Sasaran utama penjadwalan proses adalah kinerja menurut kriteria yang diajukan. Kriteria penjadwalan pertama yaitu utilisasi CPU, yaitu menjadikan CPU terus-menerus sibuk menggunakan CPU semaksimal mungkin. Yang kedua, throughput, yaitu maksimalkan jumlah proses yang selesai dijalankan per satuan waktu. Yang ketiga, turnaround time, yaitu minimalkan waktu selesai eksekusi suatu proses sejak disubmit sampai selesai. Yang keempat, waiting time, yaitu minimalkan waktu tunggu proses, jumlah waktu yang dihabiskan menunggu di ready queue. Yang kelima, response time, yaitu minimalkan waktu respon dari sistem terhadap user sehingga interaksi dapat berlangsung dengan cepat. Selanjutnya, penjadwalan. Yang pertama, algoritma scheduling, yaitu memilih dari proses-proses yang berada di memori (ready to execute) dan memberikan jatah CPU ke salah satu proses tersebut. Yang kedua, kapan keputusan untuk algoritma dilakukan, yaitu saat suatu proses pertama switch dari status running ke waiting, 2. Switch dari status running ke ready, 3. Switch dari status waiting ke ready, keempat terminate. Selanjutnya, penjadwalan 1 dan 4 termasuk non-preemptive. Selanjutnya, penjadwalan lainnya termasuk preemptive. Jenis penjadwalan yang pertama, preemptive, yaitu operasi sistem dalam mengambil secara interrupts CPU dari satu proses setiap saat. Yang kedua, non-preemptive, yaitu setiap proses secara sukarela memberikan CPU dari operasi sistem. Contohnya, yang pertama, penjadwalan untuk switch dari running ke waiting atau terminate terletak pada non-preemptive. Yang kedua, penjadwalan proses dari running ke ready yaitu termasuk preemptive. Macam-macam algoritma penjadwalan. Yang pertama, first come first served disingkat VCVS. Yang kedua, shortest job first disingkat CGF. Yang ketiga, priority. Yang keempat, round robin atau RR. Yang keempat, multi-level queue. Yang kelima, multi-level feedback queue. Selanjutnya yaitu first in first out atau disingkat dengan FIFO, yaitu proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Contoh soal FIFO yaitu jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A, B, C, D, E, dengan waktu kedatangan semuanya 0, lama proses berturut-turut antara lain 5, 2, 6, 8, 3. Pertanyaannya, satu, kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut? 2. Kapan selesai eksekusinya? 3. Hitung turnaround time-nya. 4. Berapa rata-rata turnaround time-nya? Rumusnya pertama, turnaround time sama dengan waktu tunggu tambah lama eksekusi. Rata-rata turnaround time sama dengan sigma turnaround time dibagi sigma job. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Baik, di sini saya akan menjawab sedikit dengan menjelaskan menggunakan tabel. Di sini dalam tabel saya mengisi nama proses, waktu tiba, lama eksekusi.
Proses A, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 5. Proses B, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 2. Proses C, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 6. Proses D, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 8. Proses E, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 3. Di sini saya akan menjelaskan secara tabel secara rinci, yaitu yang berisi nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, waktu tunggu, selesai eksekusi, turnaround time. Proses A, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 5, mulai eksekusinya 0, waktu tunggunya 0, selesai eksekusinya 5, turnaround time-nya 5. Proses B, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 2, mulai eksekusinya 5, waktu tunggunya 5, selesai eksekusinya 7, turnaround time-nya 7. Proses C, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 6, mulai eksekusinya 7, waktu tunggunya 7, selesai eksekusi 13, turnaround time-nya 13. Proses D, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 8, mulai eksekusinya 13, waktu tunggunya 13, selesai eksekusinya 21, turnaround time-nya 21. Proses E, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 3, mulai eksekusinya 21, waktu tunggunya 21, selesai eksekusinya 24, turnaround time-nya 24. Lalu hasil dari sigma turnaround time-nya 70, rata-rata turnaround time-nya 14. Selanjutnya, contoh kedua FIFA, jika diketahui terdapat 5 macam aturan proses, yaitu C, D, E, B, A, dengan waktu kedatangan semuanya 2, 2, 5, 1, 0, lama proses berturut-turut antara lain 6, 8, 3, 2, 5. Pertanyaannya, 1. Kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap aturan proses tersebut? 2. Kapan selesai eksekusinya? 3. Hitung turnaround time-nya. 4. Berapa rata turnaround time-nya? Rumusnya, turnaround time sama dengan waktu tunggu tambah lama eksekusi. Rata turnaround time sama dengan sigma turnaround time dibagi sigma job. Waktu tunggu sama dengan mulai eksekusi dikurang waktu tiba. Baik, di sini saya akan menjawab secara rincinya, yaitu berisi nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, waktu tunggu, turnaround time-nya. Proses A, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 5, mulai eksekusinya 0, selesai eksekusinya 5, waktu tunggunya 0, turnaround time-nya 5. Proses B, waktu tibanya 1, lama eksekusinya 2, mulai eksekusinya 5, selesai eksekusinya 7, waktu tunggunya 4, turnaround time-nya 6. Proses C, waktu tibanya 2, lama eksekusinya 6, mulai eksekusinya 7, selesai eksekusinya 13, waktu tunggunya 5, turnaround time-nya 11. Proses D, waktu tiba 2, lama eksekusi 8, mulai eksekusi 13, selesai eksekusi 21, waktu tunggu 11, turnaround time 19. Proses E, waktu tiba 5, lama eksekusi 3, mulai eksekusi 21, selesai eksekusi 24, waktu tunggu 16, turnaround time-nya 19. Lalu sigma turnaround time-nya 60, rata turnaround time-nya 12. FIFA berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan. Yang pertama, fairness, yaitu penjadwalan FIFO adil dalam arti semantik, dalam arti antrian. Yang kedua, efisiensi, yaitu penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan proses. 3. Waktu tanggap, itu penjadwalan sangat tidak memuaskan karena proses dapat menunggu lama. 4. Turnaround time, yaitu penjadwalan proses tidak bagus. Keempatnya, penjadwalan FIFO tidak bagus. Shortest Job Freeze, disingkat SJV, yaitu dasar prioritas adalah pendeknya proses. Makin pendek atau singkatnya proses, makin tingginya prioritasnya. Langkah pertama, tentukan urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani.
Langkah kedua, penentuan proses mana yang dijalani oleh pemproses. Contoh soalnya yaitu di sini saya langsung aja menggunakan tabel yaitu nama proses, waktu tiba, lama eksekusinya, yaitu proses A, waktu tiba 9, lama eksekusinya 10. Proses B, waktu tiba 5, lama eksekusinya 5. Proses C, waktu tiba 7, lama eksekusinya 7. Proses D, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 2. Proses E, waktu tiba 2, lama eksekusi 3. Lalu saya jawab dengan menggunakan tabel, yaitu nama proses, lama eksekusi, waktu tiba, yaitu proses D, lama eksekusi 2, waktu tiba 0. Proses E, lama eksekusi 3, waktu tiba 2. Proses B, lama eksekusi 5, waktu tiba 5. Proses C, waktu lama eksekusi 7, waktu tiba 7. Proses A, lama eksekusi 10, waktu tiba 9. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci, yaitu proses D, waktu tibanya 0, lama eksekusinya 2, mulai eksekusi 0, selesai eksekusi 2, waktu tunggu 0, turn on time-nya 2. Proses E, waktu tiba 2, lama eksekusi 3, mulai eksekusi 2, selesai eksekusi 5, mulai tunggu 0, turn on time-nya 3. Proses B, waktu tiba 5, lama eksekusi 5, mulai eksekusi 5, selesai eksekusi 10, waktu tunggu 0, turn on time-nya 5. Proses C, waktu tiba 7, lama eksekusi 7, mulai eksekusi 10, selesai eksekusi 17, waktu tunggu 3, turn on time-nya 10. Proses A, waktu tiba 9, lama eksekusi 10, mulai eksekusi 17, selesai eksekusi 27, waktu tunggu 8, turn on time-nya 18. Lalu sigma turn on time-nya 38, rata turn on time-nya 7,6. Selanjutnya round robin atau RR, yaitu setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU atau time line atau kuantum tertentu, misalkan 10 atau 100 milidetik. Setelah waktu tersebut, maka proses akan di-preemptive dan dipindahkan ke ready queue. Adil dan sederhana. Jika terdapat n proses di ready queue dan waktu quantum queue milidetik, maka setiap proses akan mendapatkan 1 per n dari waktu CPU. Proses tidak akan menunggu lebih lama dari n dikurang q time units. Contoh RR, Q sama dengan 20, yaitu proses P, lama eksekusinya 53, proses P2, lama eksekusinya 17, proses P3, lama eksekusinya 68, proses P4, lama eksekusinya 24, dan card-nya yaitu P1 mulai dari 0 menuju 20, P2 dari 20 menuju 37, dari P3 mulai dari 37 menuju 57, P4 mulai dari 57 menuju 77, P1 kembali mulai dari 77 menuju 97, P3 mulai dari 97 menuju 117, P4 mulai dari 117 menuju 121, P1 kembali mulai dari 121 menuju 134, P3 mulai dari 134 menuju 154, P3 mulai dari 154 sampai 162. Tipikal yaitu lebih lama waktu rata-rata turnaround dibandingkan SCF, tapi mempunyai respon terhadap user lebih cepat. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.